Masjid Nabawi sore hari. Wah, lampunya cakep. Tanggal piro? Pas banget demok wong lanang kok malahan tangane. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sana podahan, Mbak. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Muhammadar Rasulullah. Kurang satu toh, 24 mana ya? Itu 25. Oh iya ya. Allahu Akbar. Allahumma rabbana ta'awati tamah masyarakat qaimah nanti sayyidina Allahumma qawman mahmudan alladhi wa'adda
Nah. Senyum. Kami filmatina wajah sakina kolatiana bina. Assalamualaikum. Loh. Oh. Pagi-pagi lihat burung dara. Di depan Masjid Nabawi pas ya. Kita mau jalan-jalan sama ziarah ke Masjid Kuba, mau tour city tour ya, tour kota-kota di Madinah. Semoga sehat-sehat selalu, bisa menjalankan ibadah sampai akhir. Amin ya rabbal alamin ya. Semoga teman-teman yang nonton ini segera dipanggil untuk ziarah ke Makkah. गाड़ी मत दियो कुंडो नंदी से तू ये ना तरी क्यों मत आलो बड़े लंबा और पाले सागर burung-burung. Daripada kumpulnya tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita selama berada di Madinah ini tidak sedikit orang-orang yang berlinangan air mata rindu pada baginda Nabi Muhammad SAW, khusyuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah selama kita berada di Madinah ini kita selalu dalam keberkahan dan lautan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan demikian. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kamar mandinya atau tempat sholatnya sekalipun tidak sama. Jadi nanti yang perempuan lewatnya dari belakang masjid. Adapun laki-laki nanti lewatnya di samping kiri masjid. Masjid ini kan menghadap ke selatan, menghadap ke Mekah. Jadi bapak-bapak nanti sholatnya lewat samping kirinya masjid, sedangkan ibu-ibu lewatnya samping kanannya masjid. Nah, Pohon Soekarno itu? Kamindi ya? Ya. Oh iya ya, itu pohon Soekarno. Itu yang nanam Pak Karno. Ya. Oh iya ya. Dia makan pohon Pak Karno yang bisa ada yang Oh iya. nggak ada pohon hidup dulu. Itu segede itu daunnya lebar itu Pak, pohon kelapa. Yang mana? Kita OTW Masjid Kuba, masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad. Sayyidina Muhammad. Itu shuttle free ya, gratis. Tapi kita berangkatnya jalan dulu aja. Jokowi.
Prabowo. Uang Prabowo. Wah, Pakai kacamata. Pakai kacamata. apa salaman? Startnya belum masuk kamera. Bagus hatinya. Lightingnya yang bagus. Biar lewat semua. Masjid Kuba, Masya Allah. Teman, saya lah. Tapi santai dulu nggak apa-apa. Berada di Masjid Kuba ya. Jadi sholat di dalam masjid ini keutamaannya seperti pahalanya umroh yang mabrur ya. Jadi kalau kalian lagi umroh dan haji, jangan lupa berkunjung ke Masjid Kuba. Masjid ini adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah ya. Mempunyai keistimewaan. Jadi 4 masjid yang diistimewakan oleh Allah yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Kuba dan juga Masjid Al-Aqsa. Dan ini adalah Masjid Kuba. Ini saya berada di lantai 2. Mana ya teman-teman ya? Kemana nyari kamar mandi? Turun? Ayo. Oh, kayak ini ya. Bentar. Ini ya, nampakannya pintu masuknya. Itu pintu masuknya. Itu masuknya perempuan ada sendiri, laki-laki ada sendiri. Nanti tauhidnya akan menunjukkan jalannya. Oke, kita lihat semuanya pada semangat sholat. Jadi saya tadi yang pertama sholat tahiyatul masjid, yang kedua sholat duha 4 rakaat, kemudian sholat mutlak. Di sini doanya katanya mustajab ya, kalau berdoa di sini. Jadi banyak-banyak berdoa yang baik-baik.
mendoakan keluarga kita, anak-anak kita. Masjid Kuba ya, dari balkon lantai 2. Ada foto-foto di sini nih. Nah, di seberangnya ini ada toilet. Oke, karena saya sudah sholat di sini, kita mau keluar. Sebentar. Oh, sendal saya belum tak pakai, sebentar. Oke, kita turun. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi Masjid Al-Aqsa. Semoga awal tahun depan bisa kesini lagi. Amin, amin ya rabbal alamin, bersama keluarga lengkap, bersama suami dan anak-anak. Amin. Oh, ini pintunya bapak-bapak nih. Jadi pintu laki-laki dan perempuan berbeda ya. Kita lagi berada di Masjid Kuba ya, masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad. Jadi sholat di sini pahalanya seperti pahalanya orang yang berumrah yang mabrur. Nah, tadi saya sudah sholat di sini. Sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, sholat duha 4 rakaat, dan juga sholat mutlak 2 rakaat. Semoga Allah menerima ibadah saya, ibadah jamaah ini, dan kami menjadi umroh yang mabrur, mendapatkan pahala yang terbaik di sisi Allah. Oke, kita turun. Oke. Masya Allah. Masjid Kuba, Masjid Kuba. Halo, عارض Apa? Ini tempatnya Nabi Muhammad dipayungi Abu Bakar sebelum ke Masjid Kuba. 2 jam atau 3 jam. Setelah itu pindah ke rumahnya Sayyidina Sa'ad bin Khaisamah, termasuk daripada sahabat yang gugur di peperangan Uhud beliau. Jadi Nabi Muhammad dahulu langsung ke sini. Arahnya dari sana. Tempat yang kita lalui Istirahat dulu gitu ya. disambut oleh para sahabat di sini, lalu didudukkan di sini dan dipayungi oleh Sayyidina Abu Bakar. Ini adalah tempat barokah. Assalamualaikum, pulang. Oh ya, doa. Ya. Hey. Masjid Kuba, ya Allah. انا هصور فيديو Naik shuttle فيديو ya. هلف عليكم كده اللي عايز يقول حاجه Naik يقول لي تمام عايز يا عم صور تاني Udah terus. Ustaz. Amin, amin. Ahli surga tanpa hisap. Naik shuttle yuk, jadi yuk. Awas, ibu-ibu. Ustaz, gak antri shuttle aja, Ustaz.
Naik satu. Tiga. Tiga. Total pilih orang. Ada orang. Mau kayak gini. Agak apa-apa wes. Total pilih orang. Naik satu. Lumayan hemat energi. Nunggunya enggak lama. Oh iya lah ya cepet. Satu sopirnya. Assalamualaikum. Meninggalkan Masjid Kuba. Gratis ya naik sampel. Masih di roadnya itu yang tadi nempel anu toh depannya pas itu toh. Toilet depannya pas itu saat di bawah. Oh berarti bukan yang itu, yang sebelahnya toilet buahnya itu bukan? Di sebelah masjid di atas ada toilet. Iya, ada tadi ada. Berarti yang bawah gambar masjid-masjid itu. Oh, berarti bukan. Iya. Tempat wudhunya laki-laki. Shuttle gratis ya, shuttle ya. Ya. Wes jalan anggota. Maksudnya yang banyak itu? Oh. Berapa? Dadah. Yuk, coba coklat dulu. Kebun kurma di Madinah. Sebelahnya pokoknya sebelah gratis. Ajuan lampu-lampu bagus. Silakan ibu. Silakan. Sini bora ibu. Sini bora ibu Haji. Masuk dulu lihat dulu. Dulu silakan Haji. Masya Allah. Mana halal-halal? Masya Allah. 1,5 kilo 50 rial. ini ya gratis, coba Berapa? gratis. Ini satu tujuan ini. 50 real. 50 real itu berapa? Ajwa ya, ajwa. Ajuan Nabi. 1 kilo bayar setengah gratis. Ayo. Dadah. Oh, mantap ini. Masjid 7. Sebentar lagi di depan kita. Ini sebelah kanan. Ini yang dinamakan Masjid 7. Di atas gunung sana ada gua yang dinamakan Gua Sajidah. Kenapa dinamakan Masjid 7? Karena di situ ada beberapa masjid. Ada masjidnya Sayyidina Abu Bakar, ada masjidnya Sayyidatina Aisyah, ada masjidnya Sayyidina Salman Al-Farisi, masjidnya Sayyidina Ali. Banyak di situ karena Nabi Muhammad SAW sangat lama tatkala mempersiapkan perang Khandaq ini. Nabi Muhammad sampai menggali parit di situ. Jadi dahulu Nabi Muhammad memperjuangkan Islam ini dengan tenaga dan hartanya hadap ke Mekah, ke Ka'bah. Karena awalnya Nabi Muhammad sholat menghadap ke utara, menghadap ke Palestin, ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Tatkala Nabi Muhammad sedang melaksanakan sholat zuhur di tempat ini, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad agar menghadap ke Ka'bah yang ada di Mekah. Kata Allah Subhanahu wa taala ayatnya, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Mana Di situlah turunnya ayat tersebut. Jadi dinamakan Masjid Kiblatan karena Nabi Muhammad tatkala sholat zuhur 2 rakaat menghadap ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, 2 rakaat lagi menghadap ke Mekah Al-Mukarramah. Dan ada sebuah doa untuk mengambil keberkahan karena kita hanya lewat. Mari kita bersama-sama berdoa. Allahumma
Inni awda'tu hadal mahalla هذا الشريف الشريف مسجد قبلتين مسجد قبلتين من يومنا هذا من يومنا هذا إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kata pengarang kitab tersebut, kalau dibaca di tempat yang mulia, tempat bersejarah, seumpamanya jenengan ziarah Wali Songo atau ziarah wali di tempat tersebut, baca doa tersebut, maka insya Allah tidak akan disia-siakan oleh sang wali tersebut dan juga tempat yang ada di situ. Pasti nantinya kata ulama tersebut akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya si fulan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat itu. Jadi doanya barusan, Allahumma inni awda'tu hadzal mahalla asy-syarif, sebut nama tempatnya, min yaumina hadza ila yaumil qiyamah, terus kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selesai. Alhamdulillah. Kita sekarang menuju ke Jabal Uhud, tempat peperangan Uhud. Peperangan Uhud ini terjadi di tahun ketiga Hijriah. Tahun ketiga Hijriah. Peperangan Uhud ada kaitannya dengan peperangan Badar. Karena kalau sekarang DPR, seandainya sekarang DPR-nya, MPR-nya, terus panglima perangnya, jenderal TNI, jenderal polisinya, semuanya gugur di peperangan Badar. Lalu orang-orang kafir Quraisy mengumpulkan pasukan-pasukan terpilih, pasukan-pasukan yang handal untuk membalas dendam. Jadi bisa dikatakan perang yang terjadi di Uhud ini perang pembalasan dari orang-orang kafir Quraisy dengan strategi yang sangat luar biasa. Karena di situ yang memimpin peperangan Uhud adalah Abu Sufyan dan juga Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Ya, sebelum masuk Islam. Terjadi tahun ketiga Hijriah, hari Sabtu, tanggal 11 bulan Syawal. Sekarang kita menuju ke Maqbarah Syuhada Uhud di bulan Syawal, juga hari Sabtu. Hari Sabtu. Di depan kita ini adalah Gunung Uhud. Gunung Uhud ini gunung yang mencintai baginda Nabi Muhammad SAW, juga mencintai umat baginda Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad juga mencintai Gunung Uhud ini. Gunung Uhud ini baru nanti dipindah oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga sesuai dengan bentuk yang sekarang ini, tidak diganti, bentuknya tidak dirubah. Nantinya Gunung Uhud akan menjadi pagar di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, peperangan Uhud adalah peperangan pembalasan dari orang-orang kafir Quraisy. Jadi Abu Sufyan dan juga Khalid bin Walid memimpin pasukan 3.000 untuk menyerang Madinah. Lalu Nabi Muhammad bermusyawarah dengan para sahabatnya. Akhirnya para sahabat menyarankan agar dibiarin untuk masuk ke Madinah. Agar apa, kata para sahabat? Agar orang-orang kafir Quraisy ini terjebak di dalam strategi perangnya orang muslimin. Jadi ada yang bisa memanah dari atas rumahnya, ada yang bisa melempar, kata para sahabat. Namun Nabi Muhammad SAW tiba-tiba masuk ke kamarnya. Lalu Nabi Muhammad memakai baju perang, dan Nabi Muhammad keluar memimpin membawa pasukannya 1.000 dari Madinah untuk menuju ke Jabal Uhud, membawa 1.000 pasukan. Di tengah perjalanan pasukan yang dibawa oleh Nabi Muhammad ternyata kembali lagi ke Madinah. Setelah tengah perjalanan kembali lagi ke Madinah, dipimpin oleh Abdullah bin Ubay
bin Salul. Pemimpinnya orang munafik. Pemimpinnya orang munafik. Jadi 300 dan kembali lagi ke Madinah Al-Munawwarah. Akhirnya sahabat yang ikut berperang dengan baginda Nabi Muhammad SAW sebanyak 700 melawan 3.000 dari orang-orang dari pasukan kafir Quraisy. Dahulu kan zaman perbudakan, sedangkan Wahsy ini budak. Wahsy ingin merdeka, maka Wahsy disewa oleh Hindun dengan catatan bisa membunuh salah satu daripada 2 orang penting di Islam, pemimpin Islam, yaitu Nabi Muhammad dan juga paman yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Lalu Nabi Muhammad SAW menaruh 50 pasukan pemanah. Ini di depan kita, sebelahnya masjid, udah kelihatan nih. Di depan kita ini kan ada gunung. Ini yang dinamakan Gunung Pemanah. Kenapa dinamakan Gunung Pemanah? Dikarenakan di tempat ini Nabi Muhammad menaruh pasukannya sebanyak 50 pasukan pemanah yang dipimpin Sayyidina Abdullah. Dan Nabi Muhammad SAW berpesan, apapun yang terjadi tidak boleh meninggalkan gunung pemanah tersebut. Baik sahabat pasukan muslimin menang, apalagi kalah. Situasi menang sekalipun tidak boleh meninggalkan gunung pemanah tersebut. Namun kecerdikan dari Abu Sufyan dan Khalid bin Walid, karena memang Khalid bin Walid tidak bergabung dengan yang 3.000. Khalid bin Walid bersama pasukan 200 kuda, 199 pasukan kuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Berarti 200 bersama Khalid bin Walid ini tidak bergabung, mengintai dari kejauhan, melihat dari kejauhan, mencari celah bagaimana caranya bisa mengalahkan orang Islam. Ternyata dipersiapkan, diperintahkan agar membuang harta yang dibawa untuk berperang tersebut. Akhirnya para sahabat mengira bahwasanya peperangan telah dimenangkan oleh kaum Islam dan digantilah posisi tersebut. Cerita selanjutnya insya Allah akan diteruskan nanti dari kuburan syuhada Uhud. Ayo kita turun. Insyaallah, Jabal Uhud. Tempatnya perang Uhud. Masa? Pasukan panah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Lalu Nabi Muhammad berpesan, apapun yang terjadi, menang atau kalah pasukan muslimin, tidak boleh ada yang turun, tidak boleh yang meninggalkan gunung tersebut, karena gunung tersebut bisa melihat 2 arah. Jadi bisa lihat dari sana dan bisa lihat dari sini. Pasukan kafir Quraisy munculnya dari sana. Tempat terjadinya peperangan di sini, di daerah sini. Tempat perperangannya di sini. Namun Pasukan panah di sana. Oh iya. Walid ini tidak pernah kalah di dalam perang. Pasukan panah di sana. Dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai simbol Sayyidul Mas'ud. Dan Allah. Dari itu Nabi Muhammad berpesan apapun yang terjadi tidak boleh meninggalkan Muhammad berperang melawan orang-orang kafir. Tatkala itu dalam waktu yang singkat pasukan muslimin yang berjumlah 700 melawan negara yang angin yang berputar-putar itu apa namanya? Puting beliung. Saking beraninya
Memang sahabat ini tidak takut mati. Makam syuhada Berperang Uhud. dengan jiwa dan raganya untuk menunjukkan agama Islam. Jadi dalam waktu yang singkat dipukul mundur. Maka ketika melihat pasukan Quraisy sudah mundur oleh kaum muslimin, pasukan pemanah yang jumlahnya 50 orang ternyata terkecoh. Padahal memang sengaja orang-orang kafir sengaja membuang harta bendanya agar yang di atas gunung ini turun. Dan Perangnya di sini, perangnya di sini. Tergiur dengan harta Itu gunung tempat pemanah yang tergiur karena harta rampasan yang begitu banyak. Orang kaum muslimin sudah memenangkan pertempuran. Ayo kita turun. Kata Sayyidina Abu Makam Bakar, syuhada jangan Uhud. sekali-kali meninggalkan tempat ini. Ingat pesan Nabi Muhammad. Ingat pesan Nabi Muhammad. Dan tidak diraukan oleh para sahabat yang ada di atas gunung. Turun, ketika turun langsung diganti posisinya oleh Sayyidina Khalid bin Walid. Lalu pasukan muslimin menghadapi dua arah. Yang 200 pasukan kuda dipimpin oleh Sayyidina Khalid bin Walid, dan yang 2.800 yang dipimpin oleh Abu Sufyan kala itu. Nah, di situ Wahsy yang mengintai dua penggawa muslim tersebut, Nabi Muhammad dan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Akhirnya Wahsy menemukan Sayyidina Hamzah. Lalu ditembaklah Sayyidina Hamzah dari jarak yang sangat dekat, tepat mengenai jantungnya. Akhirnya para sahabat mentalnya berkurang. Karena apa? Karena macannya Allah Subhanahu wa taala gugur di peperangan Uhud. Hamzah Sahid. Akhirnya kocar-kacirlah pasukan muslimin karena menghadapi dua arah. Ada suara, kata sebagian ulama itu suaranya yang berteriak bahwasanya Nabi Muhammad tidak gugur. Makin orang Islam makin tidak kontrol, makin panik. Dari itu akhirnya Nabi Muhammad mundur. Mana? Ada Sana. Masjid Fasah. Nabi Muhammad juga di sana digali lubang oleh orang-orang munafik karena melihat Siti Fatimah putri Nabi Muhammad berada di gunung tersebut. Kala itu Sayyidatina Fatimah ini adalah dokternya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang munafik Nabi Muhammad pasti lewat sini, digali lubang. Akhirnya Nabi Muhammad terperosok lubang tersebut dan perisainya masuk melukai mukanya, topeng perangnya, dan juga Nabi Muhammad kena panah dari sininya tembus ke sini sampai gigi gerahungnya ini patah. Sampai gigi gerahung Nabi Muhammad SAW patah, dan Nabi Muhammad akhirnya dicuci darahnya di sana, ada gunung yang begini tuh, disitulah Nabi Muhammad. Di situ. Harum di sana, dan kalau ibu mau ke sana nanti sore pakai mobil pribadi ikut taksi di sana. Lalu digugur di peperangan Uhud ini sebanyak 70 daripada sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ada di satu tempat sini Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Jahsh. Pemakamannya sisanya 67 ada di sana. Ini adalah pemakaman syuhada Uhud. Kita sekarang berada di tempat yang mulia, di pemakaman yang mulia yang Uhud. Insyaallah akan dipimpin oleh Pak Yai. Pemakaman syuhada Uhud. Ini loh gunung yang pasukannya nggak boleh turun. Nggak boleh turun pasukannya, tapi tetap ngeyel turun di sini nih. Padahal dari pesan Nabi ya nggak boleh turun ya. Karena harta rampasan yang sangat menarik, jadi rebutan pada turun. Akhirnya diserang dari berbagai arah sama orang kafir Quraisy. Sama Hamzah. Kok Hamzah? Siapa? Khalid bin Walid. Jabal Uhud, kita udah dari Jabal Uhud, dari makam para syuhada. Kita kembali ke bis. Sejarah ya, sejarah Islam. Sejarah Islam.
Panas, lumayan panas hari ini. Untung bawa topi sama kacamata hitam. Tuh, bukit kecilnya sebenarnya itu sangat strategis ya, bisa lihat musuh dari berbagai arah. Tapi karena tergoda sama harta rampasan, jadinya posisi strategisnya direbut oleh kaum kafir. Kalah deh umat Islam, sampai Nabi terluka gitu. Itulah pentingnya taat pada panglima perang ya. Ada pemimpin pada saat berperang harus manut sama komandannya. Oke, sekian dulu kita dari Jabal Uhud. Mau pulang. Assalamualaikum. Dadah.